Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Fenty Ulianti di Matematika kelas 9. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua anak-anak ibu berada dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi semester 2 di tahun 2021. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, pada bab hari ini kita akan mempelajari tentang transformasi. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dibahas, yaitu mengenai kalian dapat memahami refleksi pada transformasi. Kedua, kalian dapat memahami translasi pada transformasi. Ketiga, kalian dapat memahami rotasi pada transformasi. Dan keempat, kalian dapat memahami dilatasi pada transformasi. Nah, adapun pembahasan yang akan dibahas, pertama, mengenai refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. 4 hal yang akan dibahas dalam transformasi. Nah, pada kesempatan hari ini, kita akan membahas mengenai refleksi atau pencerminan. Tidak asing ya kalau pencerminan, karena tidak bisa dipungkiri baik ibu maupun kalian setiap hari akan bercermin. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau kita bercermin, apa yang ada di depan cermin kita? Otomatis adalah bayangan kita sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas refleksi atau pencermin itu bukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bentuk matematika. Mari kita lihat. Pertama, mengenai pengertian dari refleksi atau pencerminan. Nah, refleksi atau pencerminan adalah perpindahan semua titik sebuah bangun ke arah garis atau cermin sejauh 2 kali jarak bangun terhadap garis atau cermin. Jadi intinya perpindahan benda yang asli ke bayangan, tapi dia harus melewati garis atau cermin. Nah, misalkan seperti ini. Di sini ibu punya satu gambar segitiga yang dicerminkan. Nah, ini ada segitiga ABC. Dicerminkan terhadap garis dan bayangannya menjadi A aksen, B aksen, dan C aksen. Ini garis yang ini. Nah, garis yang ini adalah kita anggapnya cermin. Lihat ya. Titik A kita cerminkan dengan cara jarak dari A ke garis ini akan sama dengan jarak dari garis ke A aksen. Begitu juga dengan B ke B aksen dan C ke C aksen. Setelah ketemu titiknya, kita gabungkan. Sehingga bentuk dari segitiga ABC dan dari bayangan A aksen, B aksen, C aksen akan sama. Hanya saja bentuknya yang terbalik. Terbalik kan? Seperti kita bercermin. Tangan kanan jadi kiri dan tangan kiri jadi kanan. Nah, jika diketahui sebarang titik dengan koordinat X, Y pada koordinat kartesius, maka koordinat bayangan hasil pencerminannya dapat dilihat dalam tabel berikut. Nah, ini dia tabel refleksi. Ini harus hafal ya. Tabel refleksi ini harus kalian hafalkan. Ada 7 nih. Ada pencerminan terhadap sumbu X, sumbu Y, titik asal 0,0, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, Y sama dengan H, dan X sama dengan H. Untuk apa fungsinya? Untuk mengerjakan soal tentunya. Nah, misalkan contohnya di sini.
Contoh pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Ingat, tadi apa ya rumusnya di sumbu X? Oh, sumbu X berarti hasilnya yang asalnya itu X, Y, hasilnya harus X, min Y. Oh, intinya hanya tinggal merubah tanda di Y-nya saja. Itu ya intinya. Tapi kita lihat di sini. Nah, di sini ada segitiga BC dengan koordinatnya A min 1,1, B min 1,3, dan C 6,3. Ditugaskannya kalian harus menggambar segitiga ABC-nya dulu, kemudian bayangannya direfleksikan terhadap sumbu X, dan kita bandingkan koordinat titik-titik ABC dengan koordinat bayangannya. Kita gambar di sini. Nah, yang merah ini yang asli ya, yang biru adalah bayangannya. Titik A yaitu min 1,1. Kita gambar min 1,1. Di sini min 1 ya. Min 1,1. Oh, di sini titik A. Titik B min 1,3. Min 1, ini 3. Titik B. Titik C 6,3 di sini. Tarik garis dari A ke B, dari B ke C, dari C ke A. Maka terbentuklah segitiga A, B, C. Nah, akan kita cerminkan terhadap garis sumbu X. Ini sumbu X ya, yang horizontal. Nah, dengan cara yang sama seperti yang tadi, kita lihat jaraknya. Dari A ke sumbu X itu satu satuan. Ini satu ya. Nah, berarti dari sumbu X ke A aksen juga harus satu satuan. Nih, satu satuan ya. Nah, ini A aksen. Kemudian, dari B ke sumbu X adalah, kita hitung. 1, 2, 3. Oh, 3 satuan. Berarti B aksen juga dari sumbu X 3 satuan. 1, 2, 3. Ini B. C juga sama. 1, 2, 3. Di sini juga 3. 1, 2, 3. 3 kan? Maka setelah ketemu semua titiknya, kita gabungkan. A aksen, B aksen, dan C aksen. Maka terbentuklah segitiga bayangan dari A, B, C. Nah, lihat, kita perhatikan koordinatnya. Tadi, kata ibu, kalau misalkan terhadap sumbu X, kita hanya merubah tanda dari nilai Y. Nah, lihat ya. Titik A asalnya min 1,1. Maka A aksen min 1, lihat. Yang tadinya Y-nya 1, di sini menjadi min 1. X-nya tetap. B juga sama, min 1,3 menjadi min 1, min 3. Dan yang C 6,3 berarti 6, min 3. Maka setelah dihubungkan, ketiga titiknya akan membentuk segitiga juga. Bisa dipahami ya, lebih gampang untuk refleksi. Nah, contoh yang kedua yaitu Y sama dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Kita lihat lagi rumusnya apa ya. Y sama dengan X. Nah, yang ini berarti rumusnya itu Y, X. Oh, ini hanya menukar nilai Y dengan X, kita tukarkan saja. Coba kita bahas soalnya. Di sini, yang tadi segitiga, kalau ini segi 4 ya. ABCD, segi 4 ABCD dengan A min 1,1, B 1,0, dan C min 1,2, dan D juga min 2,1. Dengan cara yang sama, kalian bisa menggambar dulu segi 4 ABCD yang aslinya. Ini yang hitam yang asli ya. Tadi caranya udah ibu kasih tahu nih. Dan ini ada juga kan di kelas 8. Nah, kalau sudah ada aslinya,
Y sama dengan X itu garis yang biru ini. Nah, garis yang biru adalah Y sama dengan X. Setelah itu, kalian bisa cerminkan terhadap garis yang biru ini seperti cara yang contoh pertama. Maka didapat kalau A-nya min 1, min 1, karena ini X dan Y-nya sama, ya otomatis A aksennya juga akan sama. Lihat yang B. Yang B 1,0. Ingat tadi hanya ditukar saja. Maka B aksen 0,1. Dan C min 1,2. Maka C aksen 2,1. D min 2,1. Maka D aksen 1,-2. Gampang kan? Oke, berarti kunci untuk bisa mengerjakan soal-soal refleksi hanya satu. Kalian harus bisa menghafal tabel refleksinya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan tentang refleksi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa kerjakan LK1 tentang pencerminan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.